Selamat siang semua. Selamat ulang tahun Komunitas Bambu. Selamat untuk Rizal dan kawan-kawan. Mudah-mudahan akan ada 25 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya. 100 tahun situ. Saya bingung nih, tolong. Nggak tahu nih, aduh, mana lagi pilek lagi. Saya sebenarnya nggak ada hubungan sama ini, sama acara ini sebenarnya, mau datang tamu aja. Tapi ya udahlah, ini kado ulang tahun saya untuk Kobang. Dia minta yang panjang lagi, Masya Allah. Halaman ya, berapa ya? 6 halaman Masya. Kayak baca surat. Berat lagi. Tapi sajak itu tulis buat doi. Iya. Ya, sebenarnya saya nggak pintar baca, tapi ya udahlah. Demi hari ini 25 tahun ya, kadonya ini aja dari saya. Kisah Harimau Sumatera untuk logo untuk saya. 30 generasi yang lalu, demikian bunyi tambu kaumku. Leluhur pertama bernama Sari Buraja bercintaan dengan adik perempuannya sendiri bernama Boru Pareme, dan karena pelanggaran adat yang begitu berat, hukumnya berdua harus dibunuh. Mereka lari bersembunyi menyendiri di rimba raya di puncak gunung tertinggi di sebelah barat Danau Toba. Ketika masih banyak harimau, ketika hutan masih lebat, tapi kini hampir punah jenisnya bersama hutan bekas kerajaannya. Kini tersisa hanya sebagai binatang piaraan terkurung dalam kandang kebun binatang. Jauh sekali dari Sumatera, hidup di kandang besi bertembok beton di segala cuaca tempatnya dari pagi sampai setiap hari. Mondar-mandir berkeliling, tak berdaya, jadi tontonan orang di belakang jeruji besi. Menatap lewat pagar dengan pandang yang pudar ke suatu titik di kejauhan, atau ke suatu titik dalam dirinya, ke suatu masa purba di tengah rimba raya, nun jauh di Sumatera. Tempatnya jadi raja, penguasa rimba, mencari mangsa di hujan rintik-rintik seperti kebiasaan harimau, terlebih di sore hari. Mengenang cahaya pelangi dalam bias percikan air terjun gemuruh, menyinari belangnya hitam dan keemasan sambil mengaum dahsyat seperti waktu. Menggetarkan hati Sari Buraja dan Boru Pareme dulu di hutan di puncak ulu darat, duduk dalam teratak memikirkan nasib bayi yang akan lahir, buah kasih terlarang yang ditebus dengan hidup terbuang, menghindar dari amarah kaum di tengah hutan belantara. Sunyi manusia bersama marga satwa tanpa ada makanan kecuali daun dan buah liar. Karena berburu sendirian, Sari Buraja tak mampu, jaring pun tak ada. Sehingga tak terpikirkan bagaimana nanti jadinya apabila sang bayi lahir tapi tak ada yang dapat diberikan selain air susu ibunya. Sang bayi pun lahir tapi belum diberi nama, menunggu giginya keluar. Syahdan suatu sore ketika hujan rintik-rintik, ketika sang bayi sudah mulai merangkak tapi tak subur tumbuhnya, tiba-tiba terdengar suara menakutkan. Harimau yang mengaum sangat dekat, makin dekat mendebarkan jantung. Sampai akhirnya Sari Buraja dan Boru Pareme melihat seekor harimau belang membawa sarang lebah di mulutnya, yang lalu diletakkannya di hadapan bayi di depan teratak. Suguhan untuk sang bayi yang melepaskan dirinya dari pelukan ibunya, merangkak mengambil sarang lebah.
Versi lain berkata, sang harimau berkaki 3 sengaja datang minta tolong tulang keselak agar tercabut dari kerongkongannya oleh Boru Pareme. Sejak itu, demikian Tambo Kaum, harimau datang setiap sore, membawa madu tanda terima kasih, sehingga sang bayi selamat, tak mati kelaparan. Tumbuh subur, perkasa seperti harimau, bahkan sejak itu oleh keturunannya dipandang sekaum dengan jenis harimau. Ketika hutan masih hutan, harimau masih harimau, sebelum ditangkap dan dijadikan piaraan, terkurung, terbuang dalam kandang. Di kebun binatang jadi tontonan perganggu berkelamin, jauh dari hutan, jauh dari Sumatera. Di kebun binatang Amsterdam, tempatku hari ini datang. Berkunjung, terdorong keinginan bercampur kesedihan, hendak menyaksikan harimau mondar-mandir dalam kandang besi. Harimau Sumatera memandang dari balik jeruji dengan pandangan Saribu Raja dan Boru Pareme ke dalam jiwaku, mengungkapkan rahasia dan asal usul rindu di mataku. Terima kasih.